Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah pasangan subjek dan to be-nya. Ini bisa dilihat untuk present tense. Subjek I to be-nya I am, he, she, it to be-nya pakai is, subjek you, we, they to be-nya pakai are. Kemudian bagaimana dengan past tense? Jika subjeknya I, he, she, it, maka to be-nya pakai was. Jika you, we, they, maka to be-nya pakai were. Bagaimana dengan present perfect? Di present perfect itu ada auxiliary verb have sama has. Nah, pasangan subjeknya gimana? Jika kamu menggunakan he, she, it, maka pakainya has. Tapi jika I, you, we, they, maka nanti pakainya have. Nah, sekarang kita ke rumus dari passive voice. Jadi passive voice itu tadi kan pengertiannya kalimat yang subjeknya dikenakan pekerjaan. Kalau di kalimat aktif kan kita melakukan pekerjaan. Kalau di passive voice subjeknya itu yang dikenakan pekerjaan. Nah, tadi Bapak mengirimkan tabel nih. Ini ada nama-nama tenses. Di sini ada simple present sampai simple future. Di sampingnya ada contohnya kalimatnya, bentuk kalimat aktif, dan sampingnya lagi bentuknya diubah menjadi pasif. Nah, asal mengubah dari pasifnya itu dari mana? Dari tabel yang di atasnya nih. Tadi kan di sini ada 7 tenses ya. Nah, 7 tenses itu rumusnya ini. Ini ada 7. Kita ke rumus nomor 1, present tense. Kalimat aktifnya kan subjek plus verb 1 plus objek. Nah, di sini di tabelnya ini contohnya ada kata we, kemudian do. We ini adalah subjeknya, nih, subjek. Terus do ini adalah verbnya, the job ini adalah objeknya. Nah, bagaimana cara mengubah menjadi pasif di present tense? Diubah menjadi subjek plus I am, is, atau are. Ya, pilihan. Ini pilih salah satu, nanti menyesuaikan subjeknya. Plus verb 3. Jadi untuk mengubah aktif menjadi pasif itu kita cuma mengubah posisi tempat subjek dan objek. Kalau tadi we sebagai subjek nanti dijadikan sebagai objek letaknya. Kemudian yang the job tadi sebagai objek dijadikan sebagai subjek. Nah, sekarang kita ubah mengikuti rumus. Subjeknya the job tadi pindah ke sini ke awal kalimat sebagai subjek. Kemudian kalau the job itu kan pekerjaan. Pekerjaan itu subjeknya kata gantinya apa? Kalau I kan jelas bukan. He, dia juga bukan laki-laki, orang pekerjaan. Yang tepat adalah it. Nah, kalau it, kita kembali lagi nih di sini. Pasangan tenses present tense. Mana it? Oh, it ternyata pakai to be-nya is. Bener nggak pilihannya? Oh iya bener, the job to be-nya pakai is. Kemudian plus verb 3. Verb 3 dari 2 apa? Yaitu done. Nah, setelah itu kan kalau dalam versi bahasa Indonesia ini masih pekerjaan itu dilakukan. Nah, dilakukan siapa? Kan mesti sebelum kata menyebutkan objek yang melakukannya atau subjek yang melakukannya itu kita beri dulu kata oleh. Pekerjaan itu dilakukan oleh. Nah, oleh itu bahasa Inggrisnya by. Kemudian kan tadi the job taruh di awal kalimat. Sekarang gantian, yang we sebagai subjek dijadikan letaknya di bagian objek. We di bagian diletakkan sebagai objek tadi ada di pengenalan Bapak sebutkan tadi I menjadi me begitu ya. Nah, kalau we tadi menjadi apa? Oh, we ternyata berubah menjadi us. Jadi makanya the job is done by us. Ini untuk present tense ya. Bagaimana untuk simple past tense? Sama aja caranya. Diaktifkan rumusnya subjek plus verb 2 plus objek nih. Di sini contohnya ada we subjek, did verb 2-nya, terus the job objeknya. Jadi langkahnya masih sama, cuma dibalik. Nah, the job taruh di awal. Kemudian the job tadi kan kata gantinya it. Kita kesini lagi nih. Past tense, cari past tense. Past tense, the job kan it nih. It berarti subjeknya pakai was. Berarti kita lihat di tabel. The job was pakai was kan.
terus plus verb 3. Verb 3 dari did apa? Oh, done ternyata. Kemudian we tadi kan diubah jadi bentuknya menjadi objek. Bentuk objek dari we apa pronounnya? Oh, ternyata as, sama seperti tadi. Ya udah diubah menjadi as. Tapi sebelum kata as dibubuhi dulu kata by yang artinya oleh. Jadi jika diartikan the job was done by us, begitu. Sekarang nomor 3, langkahnya masih sama. Ini kan rumusnya begini aktifnya. We ini sebagai subjek, are ini karena subjeknya we, di sini kan present tense. Kalau subjeknya we di sini, nih bisa dilihat ya, maka to be-nya pakai are. Nah, makanya di sini kenapa kok setelah kata we to be-nya pakai are? Karena tadi we di present tense, to be-nya pakai are. Kemudian verb ing dari do apa? Doing. Terus objeknya the job. Masih sama? The job ditaruh di awal sebagai subjek pasif. Kemudian the job itu jumlahnya berapa? Karena nggak ada imbuhan s atau es, the job jumlahnya 1. Kalau 1 kan kata gantinya it, the job tuh kata gantinya. Kalau it di present tense itu to be-nya pakai is. Maka di sini ditaruhlah is plus being, kemudian plus done. Done itu verb 3 dari do tadi atau doing tadi. Kemudian jangan lupa ini kan masih pekerjaan itu sedang dilakukan. Dilakukan siapa? Nah, ditambah kata by atau artinya oleh. Terus we diubah menjadi bentuk objeknya menjadi us. Jadi the job is being done by us. Pekerjaan itu sedang dilakukan oleh kita atau oleh kami, gitu. Sampai ke bawah sini rumusnya sama saja. Nah, penggunaan have atau has ini ada di sini juga nih. Kalau has jika subjeknya he, she, it. Kalau have jika subjeknya I, you, we, they. Kita lihat di contoh nih ya. Nomor 5. We. Di sini tadi we, coba cari. Oh, ini we. We pakai have nih. Bener nggak? Nomor 5. Ini pilihan. We pakai have, benar. Plus verb 3. Verb 3-nya do kan done. Ya benar, terus the job objeknya. Habis itu dibuat pasif. The job dipindahkan. Tadi kan the job it. It pakai have apa has? Oh, it pakai has ternyata. Nah, di sini the job has plus been ya. Plus verb 3-nya do done ya. Terus we kan juga menjadi objek tadi as. Nah, kata olehnya jangan lupa ditaruh sebelum as, by us. The job has been done by us. Pekerjaan itu telah diselesaikan oleh kami. Jadi begitu cara mengerjakannya. Sampai rumus nomor 7 ini caranya sama aja ya. Jadi caranya sama aja. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, di kalimat aktif di soal tentukan dulu mana subjek, mana verb, sama mana objek. Baru setelah itu kamu bisa tahu, oh subjek yang ini nanti dipindah sebagai objek, terus yang objek di sini nanti di kalimat pasif dijadikan subjek gitu. Baru setelah itu baru tahu penggunaan to be atau auxiliary verb-nya itu sesuai pasangan subjeknya yang mana yang harus digunakan. Sesuai tensisnya ya. Nah, jadi begitu penjelasannya. Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan.